saya kira nama kamu dulu mau usah diperkenalkan, cuma hari ini saya lebih ganteng dari dia. Betul. Ya, sebelah kanan saya asisten saya Abram dan sebelah kiri asisten saya juga. Intinya adalah mau memberikan klarifikasi bahwa seolah-olah Rafi ini ada peran kaitannya dengan penyeludupan barang ekspor, barang impor oleh Blu-ray, ya. Untuk pertama saya kasih dulu kesempatan kepada saingan saya yang ganteng ini untuk menjelaskan fakta kejadiannya, apa yang terjadi sebenarnya. Silakan bos. Terima kasih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semuanya. Saya doakan dalam keadaan sehat di hari yang bahagia ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman yang menyempatkan waktunya meskipun beliau ini sibuk dan juga beliau ini adalah salah satu pengacara paling termahal di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau terganteng baru gua bangga. Ya udah, tergantung sama saya ya, 11-20 lah. Oke. Maksudnya 20-nya Abang. Jadi yang paling utama, saya serius sedikit. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak. Karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang gak terjadi dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada nanti instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan hal yang tidak benar ini seluruh-seluruhnya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini saya dibantu oleh Pak Hotman untuk meluruskan yang sejelas-jelasnya atas dasar hukum dan fakta yang beliau kan lebih tahu tentang hukum dan lain-lain. Jadi sedikit saya ingin jelaskan. Waktu itu memang benar saya berangkat ke luar negeri, saya lari maraton bersama Ariel, Gading dan Desta. Gading dan Desta nggak ikut maraton. Yang ikut maraton saya sama Ariel di Chicago maraton. Itu major maraton loh. Dan juga istri saya juga ikut. Dan di situ banyak para pelari-pelari Indonesia. Saya juga sering ngecek mereka. Bulan berapa? Waktu itu Oktober 2025. Ya. Mendekati hari pernikahan waktu sama istri. Kan kita kan sama kalau sama istri saya kan. Oh sayang. Ya. Kalau nakal jalan terus. Ya saya udah enggak. Jadi saya sama Nagita, sama Ariel, sama Gading, sama Desta. Setelah saya lari, saya ngecek teman-teman Indonesia sambil berlari, warga negara Indonesia yang lari, kita kasih semangat. Setelah selesai dari Chicago, karena masih ada waktu kosong, saya berangkat juga ke New York sebentar. Di New York juga sama, saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indonesia Indo Java, ada juga itu Indo Java itu toko kelontong yang isinya memang produk-produk Indonesia. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang kangen sama masakan Indonesia, produk Indonesia di sana. Kalau Awang Kitchen itu sudah cukup lama, ada banyak teman-teman pejabat, teman-teman public figure, teman-teman udah terkenal sekali. Kita up itu dua itu menjadi destinasi kita. Lalu juga saya bersama teman-teman Indonesia muter naik mobil, jalan-jalan, naik motor, kita kibarkan bendera merah putih di New York. Waktu itu ada vlognya kok di Rans Entertainment. Nah, jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading, foto dong sama saya. Loh, ya sudah kami foto Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam. Dia ngelihat Mas Raffi, boleh ngeliat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading.
nanti bisa dilihat. Nah ini nih, ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang. Oh enggak, saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya. Oke, nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu. Intinya saya basa-basi. Baik, setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak ada. Sesudah itu tidak ada komunikasi lagi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka. Tidak pernah terima kiriman apapun. Tidak pernah terima kiriman apapun. Bahkan tidak. Namanya pun nggak ingat ya. Namanya pun nggak ingat. Memesan pun enggak. Maksudnya memesan pun secara transaksional pun enggak. Hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka. Cuma saya bingung. Kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka? Kok dibilang, nah ini Awang Kitchen, bisa teman-teman lihat. Ini Awang Kitchen, ini saya bangga dengan Awang Kitchen, Indonesia restoran kok. Saya di situ sebagai utusan presiden, teman-teman. Nah itu dia tuh. Nah tuh, ada Desta, ada Ariel. Ini kita bareng-bareng, kita support. Ini yang namanya Awang Kitchen ini, banyak orang Indonesia datang, ngajakin foto sama saya, sama Ariel. Ya kita terima. Saya senang kok, kita senang. Orang Indonesia semua pada datang, pada heboh lah ya. Bukan karena saya sih, karena Ariel sih. Kan Ariel Desa Gading. Nah setelah dari sini, nah itu tuh Koko Awangnya tuh, yang itu Koko Awangnya teman kita. Seneng, saya undang siapapun itu datang, malah ditraktir semuanya sama kita lah di situ lah. Ada itu. Nah, sambil Ariel bayangin aja, segitu mulianya Ariel nyanyi untuk menghibur di sana. Ini tanpa dibayar, tanpa apa, karena ini kesadaran kita aja untuk mensupport teman-teman yang punya usaha. Nah, lalu kita ke Indo Java. Ini seperti toko kelontong yang memang isinya adalah produk-produk Indonesia. Nah, ini nih. Nah, di sampingnya ataupun di depannya lah kira-kira lah. Ini saya jelaskan secara detail. Ini kok suaranya begitu sih? Ya begitulah. Nah, ini aja Indo Java ini kita support. Kenapa? Karena sudah lama ibu ini aja saya agak lupa namanya. Dia seneng banget setelah kita datang aja. Aduh Mas Raffi terima kasih ya. Jadi orang-orang Indonesia yang tinggal di Amerika bisa pesan di situ. Nah gak lama, nah ini Blu-ray nih yang tiba-tiba ujung-ujung saya dibilang pesan dan lain-lain. Gak ada saya pesan sama sekali. Nah itunya Awang Kitchen di sebelah. Nah itu Indo Jaya. Pokoknya di samping Indo Jaya atau di samping Awang Kitchen saya aja lupa. Nah inilah nih ujung-ujung dia panggil saya, itu mobilnya kan pas saya mau masuk mobil. Nah ibu yang satu ini sama ibu yang satu ini lupa namanya. Nah sama Koko ini saya juga baru kenal. Tiba-tiba ngajakin foto saya sama Gading. Ariel lagi masih merokok kayaknya. Habis itu menyusul lah. Ariel juga ada fotonya juga sama Desta kan. Nah di sini saya di sebatas ini basa-basi, terjadilah sedikit basa-basi di situ. Mati spontan ya, saya bilang spontan, saya bilang gitu kan, maksudnya oke. Si ceweknya bilang apa? Nawarin. Dia yang menawarkan kok. Itu pun satu handphone ngapain sih? Uang receh juga enggak dibawa uang receh? Bukan lagi cuma satu handphone, dia sekarang mendingan beli. Oh dia di nasional gitu loh. Satu handphone dibilang satu laptop, kenapa? Nah tuh ada setelah itu foto Ariel sama Desta. Dia nggak masuk ke dalam kan? Ya saya pokoknya dia ngebuka Mas ini masih cuma lihat, oh iya Raffi kita kan harus pergi Pak. Iya. Udah setelah itu, tapi ada Ariel, ada Desta, ada Gading. Kenapa saya yang di bawah gitu? Tapi nggak apa-apa. Saya tahu segala resiko apapun. Ya mungkin. Jadi intinya waktu dia basa-basi, ya. Reaksi kamu gimana? Waktu ditawarkan mau nggak ada iPhone baru gitu loh? Reaksi kamu apa? Belum. Oh ada iPhone baru, saya nggak tahu. Tanya sama istri saya ini, jadi saya harus bongkar rahasia. Saya ini orang yang paling gaptek. Sama. Saya ini cara. Nggak waktu si cewek Blu-ray itu nawarin mau nggak kita kirimin iPhone baru? Reaksi kamu apa? Tidak mau. Dia bilang tadi aja mau kirim gratis. Ada buktinya nanti. Ada salah satu saksi. Dia ada chat, dia bilang gratis. Saya bilang, dia ngomong ke saya, enggak, saya nggak usah, nggak mau, kalau gratis saya nggak mau, saya bilang gitu. Nanti aja, dia memang kalau pesan, iya udah nanti kalau ada yang itu pesan, oke, saya hanya sebatas gitu aja loh bang.
Tidak ada pemesanan. Dan selanjutnya tidak ada pemesanan. Mereka pun tidak pernah kirim gratisan. Tidak pernah kirim Dan gratisan. pembicaraan sudah hilang, begitu selesai pulang udah selesai. Tidak ada komunikasi lagi. Saya nggak mungkin juga orang baru kenal saya kasih nomor telepon, maksudnya ya bisa terjadi aja sih. Tapi seingat saya nggak ada gitu. Ya. Jatuh tuh. Jatuh TV One. TV One. Itu dijatuhin sama orang Metro tuh. Nah ini kebetulan ada juga. Jadi saat saya lagi di Amerika, ada satu bakery terkenal namanya Dominic, mana Vina. Nah Vina sebentar di sini. Nah ini alhamdulillah memang ya Allah itu setelah saya pulang haji memang banyak ditolong lah. Vina ini kerja di salah satu toko kue bakery terbaik di dunia. Namanya apa? Satu-satunya orang Indonesia. Enggak sih, ada beberapa ya? Ada beberapa dan dia alhamdulillah bisa kerja di New York di toko itu. Lalu Vina karena kontrak kerjanya habis dan lain-lain, dia harus pulang. Tapi saya tanya sama si Dominic itu kalau kalian lihat itu semua orang kalau mau belajar pastry ataupun aduh susah banget orang Indonesia bisa diterima di situ. Saya bilang sama Vina, udah kamu pulang, saya nanti komunikasi karena memang saya bagian utusan generasi muda biar generasi muda punya harapan. Urusan pembiayaan untuk apa ya waktu itu ya? Untuk visa dan lain-lain saya tanggung, kira-kira hampir 500 juta saya tanggung buat Vina agar dia bisa melanjutkan mimpinya dia supaya dapat ilmu dan bisa bermanfaat untuk pulang ke Indonesia. Nah alhamdulillahnya juga ternyata Vina itu kamu tinggal di mana? Aku sewa di tempatnya Cilili. Cilili itu ternyata yang Orang Blu-ray. Bukan yang punya, dia cuma nyalurin sewa-sewa. yang ada foto sama aku itu. Iya. Nah salah satu itu yang 2 orang itu ada yang namanya Cilili. Kebetulan ini tinggalnya sama Cilili. Ternyata Cilili kasihan sama aku gitu ya. Iya. Iya kan? Terus dia chat aku. Nah coba kamu jelasin. Tiba-tiba Saya dia- sudah heboh ini. Saya sudah heboh. Dalam minggu ini dia chat kamu. Bilang apa dia? Gitu. Kayak kasihan A.A. Raffi. Terus aku kan awalnya aku nggak tahu kenapa Ci gitu. Dia yang foto di depan Blu-ray. Blu-ray. Blu-ray itu jadi kasus. Padahal dia itu nggak masuk, cuman foto aja di depannya. Terus yang soal iPhone ada nggak bukan? Dikasih gratis Ya, aja padahal gitu. kita tawarin gratis, dia aja nggak mau. Nah itu yang keras tuh apa? Padahal dia ditawarin gratis nggak mau. Nah itu itu artinya kirim juga enggak, beli juga enggak, ditawarin gratis juga nggak mau. Ya Terima kasih Vina. Nanti kita bersambung lagi. Nanti tunggu ya. Visanya kelar kerja lagi di sana. jadi mungkin tiba-tiba beberapa waktu kemudian di tahun 2026 OTT lah Blu-ray ini di mana, daerah mana? Di Lampung. Dan mungkin ada chattingan antara orang-orang intern mereka di sini dengan biro jasa untuk meyakinkan biro jasa yang mengurus impor. Nanti ada loh pesanan dari Raffi di sana katanya. Itu pun orang yang di Indonesia namanya Johannes. Itulah yang bikin heboh. Dia ngomong karena chattingnya dia mungkin dibongkar sama penyidik. Itulah ditanyakan di persidangan dan ditanyakan apa adanya. Memang saya chatting begitu di Indonesia. Tapi dia kenal Raffi juga enggak, hubungan juga enggak. Nah, dia hanya bilang bahwa kemungkinan ada pesanan Raffi di situ. Itu pun di Indonesia tidak ada. Ya. Habis itu kapan dicabut lagi, nggak ada. Jadi intinya, pertama dia tidak pernah pesan. Ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Lu itu masih kalah sama gua. Gimana maksudnya? Saya sudah berkali-kali saya lagi belanja di Orchard Road, tiba-tiba ada konglomerat, aku nggak dikasih iPhone, langsung Rolex 2 miliar ada pernah, sampai 4 Rolex saya. Wah. Ya, itulah hebatnya kalau selebriti gitu loh. Kalau sekalian saya kan banyak konglomerat. Pernah sekali di Sambelisei di Paris juga begitu, tapi saya nggak pernah minta. Nanti bawa aja ke Jakarta. Karena apa? Tax refund-nya kan pakai kredit card dia kan. Ya nanti aja dikirim di Jakarta. Itu saya udah 4 Rolex saya dikasih rekan klien konglo begitu lagi ketemu. Yang ngurus juga dia, yang bawa ke Indonesia juga dia, terus tanggung jawab saya apa? Itu contohnya. Ini lebih jelas lagi. Pesan juga enggak, kenal juga enggak. Hanya basa-basi doang, lagi ketemu rame-rame begini dengan selebriti, ya biasa orang kan akan promo terus kan, ya. Sama juga kadang-kadang dari wartawannya suka dekatin saya, mau nggak tampil di akun saya, itu kan promo.
Ya, jadi sekali lagi semua medsos yang akun itu adalah, apalagi itu diperbesar-besar, berarti orangnya itu sakit jiwa itu orang. Orang nggak tahu fakta seluruhnya udah langsung fitnah sana sini gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau ada, aku kan nantang mereka, ada nggak dari sini yang mempunyai bukti sebaliknya? Ada nggak? Ayo dong, keluar dong. Ya, karena kemarin Pak Hotman juga bilang sama saya, Raffi, kamu bersedia nggak keluar dulu? Silahkan bang, saya sama sekali nggak ada pemesaran, nggak ada apa-apa. Kalau ada yang memang mau hadir, mau memberikan, mau bilang saya bohong, ada buktinya, kami tunggu. Ini nggak ada. Ya, kalau ada silahkan kita pertontonkan. Ya. Sama seperti waktu pas saya digosipkan pencucian uang, abang kan bela saya juga. Benar. Mana buktinya kalau Raffi Ahmad itu pencucian uang? Datang nggak orangnya waktu saat kita press? Nggak ada. Ya. Jadi sekarang kriminalisasi ada. ternyata bukan hanya terjadi kadang-kadang di oknum aparat di persidangan, tapi paling banyak sekarang kriminalisasi terjadi di luar pengadilan seperti ini. Inilah faktanya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah, satu, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, bukan nggak pernah berkunjung di depan foto. Itu bukan berkunjung namanya. Jangan Nggak pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya kan? Nah, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Disitulah sebagaimana itulah enaknya selebriti kayak kami ini, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyakan orangnya. Dia hanya basa-basi, mau nggak saya kirim? Hanya kan, mau nggak saya kirimin handphone? Karena di Indonesia belum ada iPhone 17. Ya, dia kan namanya Raffi kan, dia ini kan kayak penari apa kan? Jawabannya begitu. Nggak pernah jawab tegas. Sejak itu nggak ada komunikasi apapun, tidak ada pertanyaan dari Raffi, mana handphone bisa semua? Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi, ternyata orang yang selama ini besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu yang telah memfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Ya serius, di medsos itu banyak banget. Ya, seolah-olah kau bagian dari Blu-ray, seolah-olah kau bagian dari tangkap tangan menyogok bea cukai. Ya. Tapi ternyata hari ini nggak ada yang datang. Sekali lagi, bagi yang buat medsos yang mengkaitkan Raffi Ahmad sebagai bagian dari Blu-ray, menyogok bea cukai tapi tidak berani datang, berarti kamu adalah bajingan pengecut yang sakit jiwa. Itu aja kira-kira. Tapi juga Bang, saya ingin menambahkan sedikit. Jadi ini juga menjadi concern kami, bahwa sekarang ini kita bisa diadu domba karena berita hoax. Ya. Kita juga bisa diadu domba dengan satu buah berita yang seperti ini. Apalagi sekarang kan sudah ada AI, sudah ada ini. Jadi saya juga sangat-sangat konsentrasi kepada generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda kita juga bisa melawan ini. Jadi kita ini perang ini kalau dulu pakai bambu runcing, tapi kan kali ini enggak. AI, cybercrime, yang namanya berita hoax menggunakan media sosial, buzzer, ini harus kita perangi. Bukan dalam hati kita perangi seperti apa? Ya ini kita harus konsentrasi, kita harus concern. Gak boleh sembarangan. Ada buzzer menyerang, ini menyerang. Mungkin saya juga minta tolong sama Bang Hotman sebagai pengacara kondang, sahabat Bapak Presiden kita pula juga. Saya juga sebagai utusan presiden. Gue gak pernah terima perkara dari Prabowo sudah jadi presiden loh. Nah, kan saya sebagai sahabat. Saya gak pernah menjilat sama dia. Tapi sebelum jadi presiden, dia banyak bayar gua. Dulu dia yang bayar gua, sekarang menghadap susah. Ya karena beliau sibuk. Oke. Tapi itu juga Bang, tolong Bang dikasih tahu bahwa hoax itu juga harus kita lawan. Ya, AI dan hoax adalah salah satu musuh yang bisa memisahkan dan menimbulkan pertikaian sekarang ini. Terutama
terutama AI itu yang benar-benar sangat. Pak, Presiden Reagan aja bisa dibikin Presiden kita aja Presiden Donald Trump Ya. dibikin berdansa-dansa seolah-olah benaran. Presiden kita aja sering banget kena hoax yang seperti ini gitu. Dari karena AI, dari karena cyber daripada sosmed dan Oke, nanti kita akan kasih semua gambar-gambar yang tadi itu sudah ada di sini dibagikan, ya, termasuk chat terakhir dari cewek yang mana tadi? Lilian. Inilah penyebabnya, ini yang baju orange inilah sebenarnya. Dialah yang menarik ke depan toko Blu-ray dari dekat Awang Kitchen, dan barusan dia tanggal berapa itu dia kirim WA ke si Vina tadi. Ya, kemarin dia kirim WA mengatakan saya sudah dia akun. Aduh, saya merasa menyesal deh. Orang rapi dikasih gratis aja nggak mau, itu katakan. Ada nanti kita bagikan, ya. Gratis aja nggak mau. Kenapa dibilang dia seolah-olah bagian dari illegal import mengelabui bea cukai? Itu ada, itu baru. Mana emailnya itu? WA-nya mana WA-nya? Ya, ini WA-nya. Sudah ada WA-nya semua. Itu baru kemarin ya. Oke, untuk itu kami silakan. Ini Gading mau bersaksi. Ini ada Gading Martin. Oh, Ibu Gading. Gading, lu kan ada di situ, Ding. Nah, tuh. Bener kan, Ding? Coba gimana, Ding? Ajarin, Bang, ajarin. Kita di Amerika baru bertugas. Ya. Kita lagi tamat bertugas, kita makan makanan Indonesia di Awang Kitchen di seberangnya. Ya, lalu udah kita ke sebelahnya nih. Oke, terus? Begitu kita ke sebelahnya Indojaya, ada orang-orang dari sebelah memang minta foto. Minta foto, habis minta foto ya. Masa kita orang minta foto orang Indonesia, masa kita nggak kasih sih? Ya iyalah, kita basa-basi segala macam. Terus kita aja baru tahu namanya Blu-ray aja sekarang nih. Udah lupa namanya siapa waktu itu. Orangnya siapa nggak tahu, namanya Blu-ray aja sampai ramai baru tahu. Jadi begitu kita lihat lagi video pas kita di sana, oh iya namanya Blu-ray. Nah orang sana kan ada basa-basi lah, misalnya kayak orang Indonesia, kalau kita masukin barang ke Indonesia, kalau misalnya mau masukin barang, bisa jadi kita, iya, dan kita begitu, iya. Tapi kan kita tindak lanjutin kita pesan apa enggak kan nggak jadi atau apa gimana? Kenapa jadi rame gitu loh? Lu juga nggak ada minta nomor telepon dan lu nggak kasih nomor telepon, kita juga nggak ada kan? Namanya aja nggak tahu siapa. Blu-ray-nya aja tahunya sekarang nggak tahu namanya, yang kita tahu kan cuma Awang Kitchen doang. Ya, jadi begitu. Terima kasih. Ada ya kan? Iya, maksudnya ibaratnya kalau misalnya maksudnya bukannya sombong, tapi misalnya kayak Raffi mau beli iPhone ngapain jauh-jauh ke Amerika, beli aja ke ambasador. Iya juga sih. Ya udah Nyo, terima kasih Nyo. Sukses nih. Ya sama-sama, terima kasih. Pokoknya nggak boleh fitnah. Lagi di mana nih? Masih di Prancis. Wih, serius Oh, banget. ya. Oke. Sombong banget kau. Kalah gua sama lu. Oke, makasih Nyo, terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Jadi sekali lagi intinya ini karena mungkin salah satu staf Blu-ray di Indonesia sebagai saksi mungkin handphonenya dibuka penyidik, ya handphonenya, chatnya diambil. Ya namanya chat juga kan segala macam ada. Lu kalau buka chat gua lu bisa pingsan tuh. Betapa seramnya dalamnya. Ya ini juga ini mungkin dia chat, ada kemungkinan ada pesanan Raffi, hanya sekitar segitu. Tiba-tiba orang-orang langsung itu diviralkan, akhirnya melebar kemana-mana. Dan sekarang dia pun Johannes itu sudah mencabut BAP-nya, isi BAP-nya. Dia pernah ketemu aja sama Raffi, nggak pernah, kenal juga enggak. Bahkan alamat perusahaannya pun nomor telepon nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi semua ini total fitnahan. Tapi kemudian dalam keadaan politik seperti sekarang, ya begitulah, Anda sudah tahu lah. Ya ini sudah dipakai sebagai alat politik untuk lawan politiknya. Ada faktor dua adalah untuk menambah followernya. Ya itu, ya ada dua faktor ini. Ya balas dendam, menambah followernya, apalagi? Faktor apa lagi? Faktor pengalihan, ya saya nggak tahu, mungkin pengalihan isu ataupun apa, saya nggak mengerti juga. Tapi yang paling pasti Bang, untuk saya sendiri, Ya. buat saya sekarang sangat penting karena waktu dulu, karena sekarang karena ada kepercayaan dari negara ini, maksudnya kan saya harus meluruskan apa yang harus saya lakukan. Bukan berarti takut gitu. Bukan, saya nggak takut. Kalau kemarin saya banyak bercanda, banyak begini, karena kalau sekarang karena saya ada satu amanah yang memang rasa-rasanya ini kan bisa kena, saya sebagai ya dipercaya sama Presiden juga. Saya kalau mau meluruskan harus meluruskan dengan benar sebenar-benarnya.
Jadi apa yang harus saya lakukan yang bisa dibantu mungkin? Jadi fakta yang terjadi hanya satu, ada basa-basi dari staf Blu-ray di depan tokonya mengatakan mau nggak kita kirimin satu handphone karena di Indonesia belum ada. Hanya sebatas itu. Seluruh Indonesia goyang hanya gara-gara itu. Itu kira-kira, kalau ada pertanyaan silakan. Ini nama Arafi disebut muncul di persidangan dan akhirnya Arafi meluruskan ke publik menggandeng Bang Hotman. Akan menempuh langkah hukum nggak sih untuk kesaksian saksi yang sebelumnya sekarang sudah dicabut itu? Ya, yang pertama saya sudah berkomunikasi pasti sama pihak istana, ya sama Pak Teddy, Pak Seskap. Saya juga berbicara juga kepada pimpinan DPD Bapak Dasko, Pak, apa yang harus saya lakukan? Ini sudah cari pengacara yang kompeten, yang bisa membantu untuk semua ini, dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar kita harus jangan sampai ini terbawa jadi ke politik gitu loh. Akhirnya langkah apapun yang saya akan lakukan, saya akan berkonsultasi sama Bang Hotman. Bang, apa baik yang saya harus lakukan? Okay. Dan saya juga orangnya sebenarnya nggak tegaan juga. Saya ini jarang-jarang juga mau kayak begini. Ini karena sekarang karena ada satu yang tadi saya bilang, karena saya kepercayaan amanah sebagai utus terus presiden, ya saya kalau kayak begini saya harus clearkan. Kalau dulu saya bisa banyak bencana-bencana, kalau sekarang kalau seperti ini saya benar-benar harus backup dan saya harus luruskan dari zaman pencucian uang dan sampai sekarang saya harus clearkan semua. Dulu lebih salam lagi pencucian uang. Pas itu menjelang pemilu kan. Betul. Ternyata satu pun nggak ada dan dia maafkan juga. Ini orang termasuk baby face ini, nggak dendam sama orang. Itu parah banget dulu itu. Oke. Yang ini kita coba analisa langkah hukum apa. Oke. Kan tentu langkah hukum itu kan kalau ada perbuatan pidana kan. Oke. Si cewek ini, itulah namanya siapa namanya ini? Lidi. Inilah orangnya Blu-ray dekat restoran Angel Awang Kitchen. Hanya menarik dia ke depan toko, minta foto, basa-basi, mau nggak saya kirimin, saya kasih iPhone. Ya dia nggak salah dong, ya kan? Nggak ada perbuatan pidana yang dia lakukan, ya itu. Jadi dia, apalagi sekarang karena ada WA dia mengatakan kemarin, saya kasihan sama Raffi loh. Aku kan tawarin dia gratis, itulah cewek yang ini orangnya Blu-ray kan. Aku kan tawarin dia gratis, malah Raffi dia nggak mau gitu loh. Jadi ini nggak apa yang kita mau proses pidana, ya kan? Yang kedua, si Johannes yang adalah pegawai Blu-ray yang di Jakarta, dia hanya mengatakan di BAP-nya menduga-duga kemungkinan ada juga pesanan dari Raffi, mungkin dia dengar dari si cewek ini ketemu, itu pun sudah dicabut sama itu cewek. Ya, jadi untuk staf 2 orang Blu-ray ini saya kira nggak ada peristiwa pidana yang mau kita laporkan. Yang ketiga yang mau kita cari adalah orang-orang yang menista dia sangat keji di medsos, yang langsung sudah menuduh tanpa ada bukti, dan itu kita akan inventarisir. Itu aja. Kalau langsung ke Blu-ray, kalau nggak Blu-ray secara formal tidak pernah ngomong, ya nggak pernah ngomong. Saya juga nggak tahu juga, saya nggak kenal juga enggak, kirim juga enggak barangnya. Itu kira-kira. Jadi yang jadi target utama kami adalah orang-orang yang sakit jiwa di Indonesia, atau memang orang-orang pengen followernya banyak seperti Hotman dan Raffi. Lu udah kalah sama gue lo. Follower banyak kan gue. Ya, yang agar naik followernya membuat medsos begitu, dan juga sebagian tentu motivasi politik dari lawan politik. Itu yang akan kita cari. Kalau orangnya Blu-ray itu nggak ada yang menuduh dia satupun. Itu ya, jawab jelas. Yang lain?